Ya, terima kasih kepada Pak Iksan atas kesempatannya. Sebelumnya ini kita satu recording atau masing-masing record? Silakan masing-masing rekod aja, Bu. Supaya Oh nanti ya, saya izin rekam dulu dan share screen ya Bapak Ibu. Ya, mohon tanggapan, masukan, dan juga kritikannya untuk kemajuan best practice saya nantinya. Yang pertama, menyusun cerita praktik baik, best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi yaitu SMP YPMM Tebing Tinggi, lingkup pendidikan SMP kelas 8, tujuan yang ingin dicapai melaksanakan pembelajaran yang inovatif di kelas 8A pada submateri unsur-unsur lingkaran melalui model pembelajaran PJBL. Penulis Melvi Oktria, tanggal 9 Januari 2023. Situasi yang pertama, latar belakang masalah, guru belum melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan menyamakan model pembelajaran untuk setiap materi. Hal ini disebabkan yang pertama, kurangnya pemahaman guru tentang berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan siswa. Yang kedua, guru jarang berdiskusi dengan rekan sejawat terkait pemilihan model pembelajaran yang inovatif. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Karena selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa bermanfaat untuk guru-guru lain sehingga dapat menjadi alternatif solusi untuk meningkatkan motivasi, referensi, atau inspirasi dalam upaya melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Selanjutnya, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktik ini? Saya berperan sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dengan menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, tantangan. Dari hasil analisis kajian literatur dan wawancara, penyebab dari tujuan yang ingin dicapai antara lain, satu, guru merasa tidak cukup waktu untuk merancang pembelajaran yang inovatif karena beban kerja yang begitu padat. Yang kedua, masih minimnya pengetahuan guru mengenai materi yang cocok untuk dilakukan dengan pembelajaran inovatif. Yang ketiga, kurangnya kesadaran diri guru untuk meningkatkan kemampuan dan berinovasi. Yang keempat, keterbatasan fasilitas di sekolah. Kemudian banyak guru yang belum menguasai teknologi. Sehingga dari penyebab di atas, maka tantangan yang akan dihadapi yaitu merancang model pembelajaran yang inovatif yang berpusat pada siswa, sehingga siswa akan terlibat pembelajaran secara aktif. Yang kedua, memotivasi diri agar berusaha meningkatkan kemampuan dalam merancang pembelajaran yang inovatif sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, memaksimalkan fasilitas yang ada di sekolah. Yang keempat, selalu berupaya mengikuti dan mempelajari teknologi. Yang terlibat dalam aksi ini adalah yang pertama, peserta di kelas 8A sebagai sampel kelas, kepala sekolah, selaku penanggung jawab, dan Bapak M. Saleh SDI sebagai guru kamera. Kemudian untuk aksi, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, memilih model pembelajaran. Guru memilih menggunakan model pembelajaran PJBL dengan terlebih dahulu mempertimbangkan karakteristik siswa dan karakteristik materi. Langkah-langkah dalam model PJBL sendiri adalah mengajukan pertanyaan mendasar, kemudian mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan, kemudian memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, selanjutnya menguji hasil, dan yang terakhir mengevaluasi pengalaman belajar. Memilih yang kedua, langkah kedua yaitu memilih media pembelajaran. Media yang dipilih yakni media pembelajaran, PPT, kemudian video dari YouTube, dan LKP, lembar kerja proyek. Proses perancangan media ini dimulai dari mempelajari materi yang akan dibuat proyeknya, kemudian guru menentukan langkah-langkah yang akan dikerjakan siswa. Adapun sumber video saat pembelajaran terdiri dari di sini saya menggunakan 4 video YouTube. Kemudian LKP atau lembar kerja proyek yang disusun sebagai berikut. Adapun pihak yang terlibat, kepala sekolah yang memberi dukungan dan fasilitas, kemudian rekan sejawat memberi bantuan dan masukan kepada saya sebagai guru tentang praktik yang dilaksanakan, dan siswa itu sendiri yang akan mengikuti proses pembelajaran.
Adapun dampak dari langkah-langkah yang dilakukan, satu, pembelajaran menjadi lebih menarik. Hal itu terlihat dari siswa yang lebih aktif dan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, pemahaman peserta didik jadi lebih meningkat. Hal ini terlihat dari hasil latihan siswa yang meningkat. Yang ketiga, siswa dapat bekerja sama dengan baik pada kelompoknya. Dari beberapa dampak yang ditimbulkan dari penerapan model PJBL, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran PJBL sudah merupakan upaya guru dalam melaksanakan pembelajaran yang inovatif, serta efektif untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Respon orang terkait dengan strategi yang dilakukan. Teman sejawat, model pembelajaran PJBL merupakan upaya guru dalam melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Adapun respon dari siswa merasa senang dan lebih mudah dalam memahami materi yang dipelajari. Faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan, satu, model dan media pembelajaran yang dipilih guru. Yang kedua, dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat, serta antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran dari keseluruhan proses. Untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, seorang guru harus melaksanakan pembelajaran yang inovatif, merancang model dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan siswa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Demikian Pak Iksan, hasil dari LK3.1 saya. Luar biasa, sangat detail ya Bu Melvi. Oke, langsung saja ya ke teman-teman ada pertanyaan dulu sebelum masuk? Sepertinya masih ada waktu kita sejam, mungkin sempat semuanya. Oke, berarti langsung saja ke Pak Ardo untuk menanggapi sekiranya ada tanggapan atau masukan. Untuk Pak Ardo kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih. Ini satu aja yang saya mau nanya ke Bu, siapa tadi nih? Bu Melvi. Bu Melvi ini ada nggak bisa mengoperasikan GeoGebra, Bu? Bisa Pak, tapi belum mahir. Waktu mengajarkan lingkaran ini, Ibu nggak menggunakan GeoGebra? Enggak, tidak Oh, Pak. padahal Saya malah minta anak hanya unsur-unsurnya saja di sini Pak, materinya ringan sekali, tapi dicoba mereka membuat suatu alat peraga dari situ Pak, proyeknya itu. oh ya, nggak maksud saya biasanya siswa itu juga diberikan kalau kita sering ya nanti siswa bisa nggak mengoperasikan GeoGebra? Ada nggak Ibu memberikan Saya belum mengoperasikan tanya, GeoGebra? tapi kalau siswa saya biasanya kalau untuk aplikasi-aplikasi seperti itu sebentar saja ngajarinnya Pak. Oh ya, Mungkin saya dulu yang harus belajar lebih. ya. Jadi makasih. Jadi maksud saya itu yang punya Ibu ini sebetulnya bisa ya karena di lingkaran ya kan mungkin di project ini meskipun juga jadi project itu tidak mesti harus ya Bu ya, tidak mesti harus di posisi ada ada seperti dulu harus pakai kertas segala ya. Project itu bisa saja projectnya itu justru di aplikasi gitu loh. Projectnya justru di aplikasi gitu loh. Makanya jadi dialihkan ya. Tapi bukan berarti salah ya kalau semuanya menggunakan ya mungkin karton dan seterusnya itu. Tapi yang mungkin akan datang itu kan mungkin akan tuh. Ya jarang lah daripada harus mengeluarkan duit ya kan. Maksudnya justru projectnya itu justru di posisi aplikasi itu. Jadi mereka itu di GeoGebra-nya itu diaduk gitu ya. Bagaimana menampilkannya dan seterusnya itu. Saya kira itu Mungkin saja. Jadi kalau memang mungkin saya jadi kepikiran nih Pak, mungkin ke depannya untuk pengembangan, karena di sini juga saya menyorotkan pembelajaran inovatif. Berarti kan masalahnya ini di guru saya sendiri gitu nah Pak. Ya. Kenapa motivasi anak itu tidak bagus, rendah itu karena sayanya yang selama ini memang tidak dengan metode yang monoton terus gitu Pak. Mungkin saya akan mempelajari yang Bapak bilang tadi melalui GeoGebra. Ya, saya kira itu saja. Jadi itu aja catatan saya itu kalau nanti tidak ada kesulitan siswanya itu sering aja Bu, sering kita
nggak lama kok biasanya. Kalau mereka sudah jalan sendiri itu enak aja biasanya. Ya, saya kira itu aja Pak Iksan. Terima kasih Pak Ardo. Pak